Halo guys. Halo. Welcome ke acara lagi. Acara segmen baru. Segmen baru kita namanya Cars for Thoughts. Jadi Cars for Thoughts ini bakal jadi semacam opinion piecesnya kita. Kan sama ini kan kita kalau review kan ya basically review lah, atau misalnya kita vlog ini. Kalau ini tuh lebih ke arah opini kita soal hal-hal permobilan lah yang terbaru atau yang semacamnya. Yes. Nah, hari ini kebetulan pas sama mobil yang kita tes. Betul. Kita ini bentukannya dalam bentuk podcast maupun video ya. Ya, jadi sekarang bahasnya apa? Mobil listrik. Mobil listrik, karena kita kebetulan lagi ngetes EQS. Mercedes EQS baru. Kebetulan kita dapat pinjem. Nah, ini soalnya topik yang lumayan menarik karena mobil listrik ini akhir-akhir ini lumayan populer. Betul. Cuma ini gue mulai aja opinion piece-nya. Mobil listrik tuh memang agak sedikit topik yang kontroversial lah buat be it for petrolheads kayak gue ataupun untuk orang-orang awam. Betul. Karena di satu sisi ya kalian lihat kan kondisi lingkungan sekarang kayak gimana. Bandung udah panas banget. Bandung aja panas loh. Jakarta udah udaranya udah. Gue kan Jakarta kayak wah. Udah nggak bisa dihirup udaranya basically. Kayaknya sih iya harus. Kayaknya kalau Jakarta tuh udah otomatis pakai AC. Iya. Kalau di Bandung, gue rumah nggak belum pakai AC loh. Gue juga nggak pakai AC. Gue juga nggak pakai AC. Tapi mulai kerasa panas banget gitu. Iya. Jadi ya we have to do our parts gitu untuk menyelamatkan lingkungan. Tapi di sisi lain yang namanya mobil listrik itu kita tuh nggak bisa melihat mobil listrik itu sebagai solusi utama gitu. Ini opini kita juga ya. Kenapa gue tidak bisa melihat mobil listrik sebagai solusi utama dari masalah itu? Pertama, mobil listrik masih mahal. Oke, masih mahal ya. Nah, EQS ini berapa kemarin? EQS itu kalau nggak salah 2,9. Pokoknya yang tipe ada cuma 2 tipe kan. Yang paling murah, rendah sama yang atas. Langsung bawah sama atas lah gitu lah ya. Itu 2,9 sama 3,5 lah. Masih mahal banget ya. Masih mahal. Terus apa lagi ya? Ioniq 5 aja ya masih 800 ya, 800-an lebih. Bahkan Wuling REV yang segitu yang enggak suka. 300 juta. Hah, berapa? 300 juta. 300? Iya. Gelo. Sebenarnya kalau nggak tahu ya, kalau gue pikir kalau nanti ini kan tadi awal sekarang masih mahal. Mungkin kalau worth it sebenarnya Wuling REV itu harusnya harganya cepet tuh harusnya 100 juta. Iya, harusnya kan segitu. Cuman ya itu jadi awal-awal mahal banget gitu. Jadi untuk orang yang punya duit ya oke lah, nggak apa-apa lah. Iya. Tapi ini akan jadi trouble kalau seandainya nanti semua tempat itu apply zona zero emission. Iya. Dimana orang yang mobilnya beremisi nggak boleh masuk bla bla bla. Iya. Orang yang kaya yang bisa beli Wuling REV mereka nggak ada masalah. Betul. Tapi kayak misalnya kamu kerja kayak misalnya bapak gue gitu pakai Civic jadul, dia nggak akan bisa masuk. Dan masalahnya dia kan pasti nggak punya uang untuk beli mobil listrik paling mahal, mobil listrik mahal kan. Yes. In the end kita ya gimana gitu. Jadi gue kan kadang merasa kayak mobil listrik tuh istilah kasarnya gini, mobil listrik itu tax on the poor. Pajak buat orang miskin gitu. Jadi ya kita yang nggak bisa beli mobil baru, kita udah priced out of contention gitu. Betul. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau dari gue sendiri sih ngerasa ya kalau mahal itu gini, mungkin ya ini kalau gue lihat dari apa yang ada di dunia saat ini, karena kan listrik kan mobil baru ya bahasanya ya, masih benar-benar istilahnya ya paling sekarang udah mulai banyak kan baru tahun-tahun 2020 ke atas ini kan. Dulu kan Tesla doang gitu ya. Sekarang udah BMW, Mercy, ya kan, apalagi tuh Audi gitu udah banyak listrik kan. Toyota ada. Iya, Toyota juga ada sebenarnya walaupun di Indonesia masih ada tapi mahal juga ya kan. 1,2 M tuh BZ4X tuh. Ya mungkin ini kayak ceritanya mungkin ya tetap kayak zaman dulu teknologi lah ya menurut gua ya. Kayak orang lihat waktu ketika Steve Jobs bikin iPhone, orang kaget. Ini handphone kok harganya mahal banget gitu. Apaan layar doang nggak ada keyboard ketika zaman itu kan masih bingung gitu orang. Iya, orang tuh masih pakai keyboard BlackBerry gitu-gitu kan. Lihat sekarang orang udah pakai Android ya. Dulu iPhone pertama kali kan. Di awal emang dia lahir tanpa ada keyboard ya kan. Sekarang Android, iPhone nggak pakai. Nggak pakai. Iya, dan kayak BlackBerry udah finish lah. Sih. Iya, maksudnya. BlackBerry rasanya juga pernah mau bikin yang smartphone ya, tapi ada dulu, iya. Punya kan dulu. Hah? Lu punya kan dulu? Iya, gue kan sebenarnya dulu semacam ambasadornya BlackBerry dulu gue. Ya cuman ya itulah kalau namanya nggak ngikutin zaman, kayaknya sih agak susah untuk untuk berkembang. Maksudnya jadinya ya udah tertinggal aja gitu kan. Ya kayak mobil listrik menurut gue kayak gitu. Ya awal-awal ini mungkin costnya gede, mungkin nggak tahu ya, karena ya awal-awal lah masih mahal. Mungkin satu pandemi ya kan. Mungkin baterai short chip bla 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 masih lumayan susah produksi gitu kan.
demand-nya mungkin udah banyak. Tapi apa namanya? Si itu supply pun belum begitu ini. Atau bahan-bahannya pun belum terlalu ini banget lah. Ya kan? Kalau zaman dulu kayak apa namanya? Kayak iPhone gitu kan. Bahannya dulu mungkin baru pertama kali. Iya, kalau sekarang kan mungkin ya udah layar udah lama lingkungan, LED lebih cakep kayak gitu-gitu. Jadi ya istilahnya ya itu tadi masih awal-awal jadi mahal. Tapi gitu. Sebenarnya kalau soal teknologinya makin kesini makin itu oke. Dan mungkin one day harganya mungkin makin bakal turun. Tapi gue merasa bahwa kalau memang pemerintah serius biaya pemerintah dan segala stakeholders memang serius pengen bawa ini untuk jadi quote-unquote ramah lingkungan gitu ya. Gue nanti bakal bicara masalah ramah lingkungannya belakangan. Setidaknya kalau menurut gue ya, salah satu bagian utamanya adalah tolong insentifkan masyarakat supaya memang bisa pindah. Apakah mereka nanti kalau misalnya mau beli mobil listrik itu dibantu tukar tambah gitu sama mobil lamanya gitu atau something like that lah. Jangan benar-benar nggak dilepas tangan doang. Kalau dilepas tangan ya orang nggak bisa, mereka mikir gue nggak punya duit buat ini gitu, dan gue masih butuh ini, gue nggak bisa itu. Paling ya terakhir solusinya ya akhirnya orang mau nggak mau harus ke public transport, which is fine. Gue orang yang support public transport, tapi Indonesia sepanjang gue lihat mungkin di Jakarta udah bagus kan. Di Jakarta udah bagus. Udah integrated tuh. Yang namanya si sistem LRT-nya udah integrated sama busway itu udah integrated, udah enak. Kota kayak Bandung atau kayak Surabaya yang belum integrated, itu public transportnya masih kacau. Iya. Dan pemerintah somehow gue melihat agak enggan untuk ngurusin itu. Dulu rasanya Bandung tuh pernah angkot mau dibikin sistem penggajian, tapi for some reason nggak jadi gitu, bingung lah. Jadi ya jadinya agak kayak pemerintah lepas tangan tuh half-hearted doang. Jadi itulah. Itu yang dari sisi gue melihat sebagai EV sebagai pricing out orang miskin dari itu. Tapi menurut gue karena EV ini masih produk baru tadi bilangnya. Sebenarnya juga kan kalau ngelihat juga aturan juga nggak langsung lu wajib mobil listrik kalau nggak bisa masuk kan pelan-pelan kan. Mungkin kayak daerah ya, kalau di Bandung belum ada yang namanya ganjil genap kan. Belum ada. Walaupun katanya kemarin mau sempat ada ya gitu kan. Kalau Jakarta kan cuma itu doang yang bikin berat kan ganjil genap. Ya kan? Tapi sisanya masih ya is okay gitu. Lu mau naik transportasi publik, lu masih pakai mobil lu yang lama nggak apa-apa. Menurut gue tadi benar harus ada intensif, ya mobil bisa ditukar gitu kan. Sebenarnya itu kebijakan bukan dari pemerintah sih, maksudnya mungkin ya dari kayak dealernya. Tapi mungkin kalau kadang-kadang gini, kalau pemerintah bisa paksa sebenarnya bisa juga gitu. Kalau lu mau ini ya semua dealer harus mau, Wuling terima mobil ini harus mau, nggak bisa enggak gitu. Ya kan? Sebenarnya udah ada sih, kayak motor-motor tuh udah ada loh ya. Mobil juga udah ada intensif, tapi walaupun itu kayak ya cuman kayak potong apa namanya itu? Ya rebate diskonan lah. Iya, nggak begitu terlalu ini. Tapi kayak lumayan loh. Tapi kayak ini nih, motor apa kemarin gue lihat, motor murah-murah itu VR. Lumayan loh. Ya VR, terus ada Alfa gitu-gitu. Kalau lu benar-benar orang miskin, itu dikasih keringanan, dia tuh kayak ada survei bla bla bla. Lu bisa dipotong lumayan gede itunya kalau motor ya. Kalau mobil kayaknya belum sih. Belum dapat subsidi kayak mobil EQS. Lu masih dapat subsidi sih mobil EQS. Tolong lu udah bisa beli ini 2,9 nggak mungkin dapat subsidi. Tapi kayak mungkin Wuling masih oke lah, masuk akal, make sense misalnya dikasih. Nanti misalnya kayak Ora Good Cat nanti ya. Iya. Terus masalah ini juga transportasi tadi ini agak melenceng tapi ya. Sebenarnya Bandung ini sebenarnya susah sih kalau dibikin busway gede ya. Sebenarnya paling benar tuh memperbaiki apa coba? Kayak di Jakarta, bikin namanya kayak angkot, tapi angkot tuh cuma berhenti kayak di halte. Jadi kalau lu nggak bisa minta ke kiri-kiri gitu. Kalau turun boleh lu kiri-kiri, tapi kalau lu naik lu sesuai halte. Dan itu di sana harganya murah, flat. Misalnya 300. Menurut gua tuh Bandung cocok banget. Sebenarnya cocok, tapi Bandung tuh ada masalah satu lagi. Apa? Yang organisasi angkotnya kan bukan itu dia. Itu masalah itu terbesar, susah, itu yang sulit. Maksud gua kalau itu bisa diatasi semuanya, itu enak banget. Gua waktu kecil di Bandung selama ini loh naik angkot kemana-mana. Gua naik angkot tiap hari. Iya makanya. Lu kan sekarang juga naik angkot kan tiap hari kan. Ya sebenarnya enak, cuman ya itu apa namanya tidak terkontrol gitu. Jadi susah juga untuk ini gitu. Oke, terus lanjut apa lagi? Nah, tadi gue sempat nyinggung masalah lingkungan kan. Gue bilang bahwa mobil listrik itu bukan solusi utama dari masalah lingkungan. Karena kenapa gue bilang gitu? Karena lu bakar bensin jelas lah, itu kan you emit CO2 and everything, all that bad pollutions gitu.
Bau bukan mobil. Bukannya bau. Kayak ya polusi ya kayak di luar ini kan pasti parah banget gitu. Sebenarnya ketika lu menghasilkan listrik di Indonesia untuk saat ini, untuk menghasilkan listrik ya dia masih memanfaatkan batu bara, dan batu bara itu adalah sumber listrik jauh lebih buruk dibanding bensin dan lain-lain. Sebenarnya pas yang namanya pembangkit tenaga listrik itu pasti ada solusi lain, tapi nggak tahu kenapa Indonesia tuh masih insist pakai batu bara. Kenapa ya sih? Apa karena di sini murah? Karena murah batu bara ya. Batu bara tuh murah. Tapi solusi lain gimana? Ya itu tadi gue mau nanya sebenarnya. Kalau untuk listrik, solusi lain kalau dari gue ya. Mungkin kalau energi harvesting energi kinetik di laut mungkin agak sulit. Itu tapi bisa ya? Sebenarnya bisa, tapi itu sulit. Itu hanya untuk skala kecil feasibility-nya. Angin bisa, tapi sekali lagi kecil itu juga kayaknya ya. Sulit di Indonesia. Yang bisa itu sebenarnya nuklir. Nuklir. Tapi bukannya nuklir itu jelek ya? Apa efek ininya apa pembuangannya bla bla gue nggak ngerti kayak gitu. Gini. Lu kalau bisa bikin nuclear waste yang bagus. Sistem pembangkit listrik pakai tenaga nuklir tuh salah satu pembangkit paling bersih. Amerika tuh dulu bisa Amerika bikin yang bagus kayak gitu. Cuma nggak tahu kenapa mereka maintenance-nya jelek bla bla bla, mereka nggak pinter, terus akhirnya berapa kali insiden. Iya insiden. Jadi sebenarnya kalau kita bisa kayak misalnya kita bikin pulau terpencil gitu. Cukup satu atau dua reaktor untuk dua daerah. Nyuplai ke seluruh Indonesia itu sebenarnya bisa. Wow. Bagus. Itu suplai untuk semua kelistrikan gitu bisa? Iya. Dan yang enaknya dari nuklir itu lu nggak perlu banyak-banyak. Itu menghasilkan energinya gede banget. Itu cukup. Kalau misalnya kita bisa beralih ke energi nuklir, itu far better, much better. Ini gue dapat dari bukan dari saya. Ini dari teman gue yang kuliahnya emang nuklir. Mekatronika. Dia dulu S1 mekatronika, dia sekarang Jerman nuklir. Tapi gue merasa entah karena udah bad reputation kali ya, karena orang nuklir jadi bikin kota rusak, itu jadinya jelek. Tapi mungkin di sisi lain orang belum tahu bahwa itu sebenarnya bisa jadi energi alternatif yang gue bilang dengan penyesuaian cara mengelolanya afternya itu gimana gitu. Pengelolaan waste-nya harus bagus. Oke. Dan satu lagi dari aspek mobil listrik adalah baterainya sendiri. Baterai kita itu masih nambang nikel, dan nambang nikel itu kotor banget. Itu very bad to the environment. Waste merkurinya banyak banget. Itu bahaya. Ke laut ya dia, ke air ya. Iya. Ke air. Dan gue sebagai orang yang sampai sekarang sih sebenarnya masih punya passion ke air. Kehidupan air. Lain. Kehidupan air, marine biology. Itu big concern buat gue. Jadi kita harus cari cara gimana kita bisa menambang material untuk baterai ini dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Dan jelas lebih ramah pekerja. Mereka harus dibayar gitu. Jangan jadi perbudakan gitu istilahnya. Betul. Tapi ya itu tadi gue bilang bad raps of EV gitu. Kenapa gue tidak melihat EV sebagai suatu solusi? Tapi di sisi lain, gue juga bisa melihat EV sebagai alternatif. Dan di sini gue bisa masukin beberapa hal yang positif dari EV. Oke. Ini gue bisa. Pertama, lu dengerin nih. Ini ada suara. Gak ada suara kan? Enak kan, kalem kan? Suara iya. As a daily stuff, sebagai untuk mobil harian, di mana lu udah pusing gitu. Anjir, gue dari luar suara motor, suara angkot, berisik. Nanti kalau pakai EV, ini tenang gitu, enak tapi gitu. Gue boleh ngasih pendapat nggak? Apa? Kalau sebenarnya bagus, tapi gue merasa ngeri juga loh. Iya. Ngeri gini, kenapa? Ada nggak sih cara suara itu suara dari dalam? Cuma maksudnya ini loh, maksudnya supaya orang tuh kayak pulsa taikan. Tapi itu masih lumayan kecil, tapi kayak suara dengung tapi kena ke telinga orang. Jadi ketika orang lagi jalan naik motor, lu masih bisa denger something, ada yang mau lewat gitu. Sebenarnya bisa. Itu lu tinggal pakai mikrofon di luar, masukin ke dalam. Terus supaya kadang-kadang kan orang mikir, anjir gue pakai EV nggak ada suaranya, enak nih pusing. Sebenarnya udah solusinya. Rolls-Royce sendiri udah bikin solusinya di Ghost. Ghost bukan EV loh. Iya, Ghost bukan EV. Iya. Tapi Ghost tuh saking tenangnya di dalam. Iya. Mereka bikin sistem khusus kayak pakai speaker gitu untuk ngeluarin frekuensi tertentu, jadi supaya lu bisa ngerasa masih bergerak gitu. Jadi supaya nggak ada cognitive dissonance antara perasaan apa yang lu rasakan dan lu dengar di dalam dengan apa yang lu lihat di luar gitu. Betul. Jadi bisa sebenarnya EV, tapi keunggulannya EV itu very silent. Iya, enak banget. Nanti sebentar lagi kita akan melihat keunggulan kedua dari EV. Karena kita kan kebetulan lagi di traffic nih. Iya. Ntar lagi kalau hijau kita lihat nanti. Tapi yang kedua adalah, salah satu yang berikutnya adalah jujur desain. Oke.
Gue bilang apa di review EQS tuh desainnya Kayak hiu. kayak sabun. Kalau gua kayak hiu ya kan, lu sabun. Dia bentuknya kayak gitu, bulat gitu, kayak Prius. Tapi sebenarnya kalau lu kreatif, EV itu bisa dimacam-macamin karena dia nggak terhalang constraint mesin di depan. Ya, bisa something aneh-aneh. Bisa aneh. Tapi tetap sih kayaknya ada aturan tertentu juga tentang keamanan sih. Iya, kalau kata sebenarnya kalau misalnya nggak ada aturan keamanan, safety bla bla bla, kunci juga bisa, cuman emang benar. Namanya juga kita aturan pedestrian bla bla. Pedestrian dan sebagainya itu mah wajib lah ya kan. Lu juga kalau nggak mau ditabrak ya kan. Gini, karena EV kan nggak punya mesin internal kan, dia pendinginannya dari cairan kan. Jadi dia nggak perlu ada radiator grill gede di depan. Jadi berarti depan lu bisa kreasiin bebas buat ngapain aja. Iya betul. Bahkan kalau lu mau kayak Porsche misalnya dia translating design language-nya dia 911 ke Taycan bisa. Bagus sih, Taycan bagus keren bentukannya. Audi e-tron GT juga bagus kan. Nah, ini nih keunggulan kedua, keunggulan ketiga dari EV. Nih, apa? Ayo maju. Instan. Oke. Iya, torsi instant performance. Dia nggak perlu nunggu. Tapi kita udah bahas itu ya di video kita bahas ya. Di review. Itu enaknya EV itu. Jadi itu tadi yang soal desain tuh enaknya dia bebas dan lu nggak kena constraint nempatin mesin harus di mana. Kalau mobil kan biasanya kalau nggak depan, di tengah atau di belakang. Belakang gitu. Kalau 911 pasti belakang. Belakang, ya. Kalau ini kan baterai, lu taruh mana? Baterai kan di bawah kan. Lu bisa taruh bawah. Bisa kalau misalnya EQS ini dia bentuk skateboard. Kayak skateboard ya. Kalau misalnya kayak Maserati Gran Turismo Folgore, dia baterainya ditaruh di konsol tengah. Oh, jadi ngikutin kayak konsol tengah gitu ya bentukannya. Oke. Instead of kayak transmission tunnel dia jadi battery tunnel gitu. Dengan kayak gitu ya bebas mengkreasikan apa aja, lu punya kemampuan untuk bebas mengkreasikan ruangan mobil lu kayak gimana. Atau bahkan baterainya lu bisa taruh individual di dekat. Lu bisa pakai motor listrik 4 gitu ya di roda, satu masing-masing roda, terus baterainya tempatin di situ aja. Lu bisa punya kemampuan untuk mengkreasikan interior lu bebas gitu. Dan itu itu salah satu keunggulan EV kalau kata gue. Bisa taruh di atas nggak? Nah, kalau ini nggak bisa karena ketika lu taruh atas, ini tuh center of gravity-nya jadi tinggi, jadi jadi aneh ya. Ya itu doang. Jadi dia bisa taruh dimanapun kecuali di atas sini agak aneh juga jadinya. Terus satu lagi nih, orang banyak nanya EV, apalagi di Indonesia ya. Kalau banjir kena air tuh gimana? Kan orang takut kan kayak HP kita kalau udah kena air. Sudah pengalaman sama HP yang lama. Maksudnya pasti ada pencegahan, nggak mungkin orang udah lumayan walaupun nggak begitu lama develop mobil listrik, tapi kan ada pasti pencegahannya dong. Iya. Ya kan? Sama sebenarnya menurut gua kayak sama ya kayak mobil mesin ya kan. Ada certain tertinggi tertentu. Iya, ya itu juga dia bakal rusak juga mobil ya kan. Ya nggak ada mobil tahan air, kalau itu namanya kapal selam namanya. Kalau bikin mobil tahan air. Iya. Beli 911 Dakar. Dakar juga kalau misalnya air udah 5 meter kayak banjir Jakarta juga udah tamat sih tetap. Selesai. Ini P1 aja bisa langsung rusak ya kan? Iya. Nah, itu gimana ya? Nah, kalau masalah soal banjir kayak gitu. EV itu sebenarnya ya mereka udah mikirin untuk waterproofingnya. Jadi supaya baterainya nggak gampang kena ini. Mereka dibikin lebih durable. HP kan jelas nggak dirancang buat nyebur ya. Iya, emang tujuannya kan. Setidaknya lu juga kan nggak mungkin HP ini air. Bro, bed gitu kan. Kalau mobil kan lu ada genangan ya kan. Namanya juga lu bawa mobil di jalan kan. Kita nggak tahu ada genangan. Nggak mungkin dia nggak mikirin itu gitu kan. Ya, itu untuk yang itu. Perusahaan mobil tuh pasti udah mikirin dia gimana ngesil baterainya supaya nggak kena ngesil sirkuit elektriknya nggak kena. Itu udah dipikirin. Jadi sebenarnya nggak perlu terlalu khawatir. Hummer aja kan akhirnya bikin Hummer EV itu juga udah bikin. Hummer kan memang dirancang buat off-road kan pasti becek-becekan, lumpur-lumpuran gitu. Itu udah dipikir. Dan Porsche juga nanti kan bikin Macan sama Cayenne kan full elektrik. Mereka juga harus pikirin kayak gitu. Land Rover Defender mereka sekarang nih hybrid kan. Itu juga mereka mikirin gimana supaya mereka bisa ngesil baterainya supaya nggak kena masalah kalau misalnya becek. Jadi perihal becek-becek itu no problem. Udah ada ahlinya. Kalau nggak mereka nggak mungkin dong. Kayak Mercy ya Hyundai, BMW dan sebagainya jual mobil listrik dengan kondisi baterainya gampang rusak ya kan. Udah ada pasti ini ya. Gitu. Perihal ngecharge juga sebenarnya nggak terlalu masalah. SPK lu memang masih dikit lah ya. Tapi perihal keamanan ngecharge dijalin orang, lu nggak perlu khawatir. Pertama, nyabut charger EV itu nggak gampang. Bukan kayak nyabut lu colokan kabel rumah. Ya. Dia ada lock tertentu ya kan. Nanti kalian nontonnya reviewnya di situ kan. Situ ada lock tertentu. Jadi gampang jadi lebih susah. Iya. Ya kan? Itu nggak gampang. Kedua, kalau kamu mau nyabut kabel itu, motong kabel itu mangga aja. Itu tebal banget. Nggak, satu tebal. Dua,
mau motong kabel 30 ampere. Pakai apa? 30 ampere 400 volt itu ada aliran 30 ampere tuh. Kalau orang berani megang kabel kayak gitu, itu orang nggak 2 detik berubah jadi gosongan tuh. Jadi manusia panggang. Jadi manusia panggang itu beres itu orang. Kalau sampai ada yang kayak gitu, silakan dicoba. Kita mah membiarkan seleksi alam memilih orang yang pinter gitu. Tapi juga soal charging station juga sebenarnya kan ini masih awal-awal ya kan. Maksudnya yang paling siap sebenarnya ya BUMN ini PLN sebenarnya. Karena kan dia punya yang menguasai listrik di sini kan. Iya. Kan? Jadi paling gampang PLN itu sebenarnya sama kayak kantor pos. Tahu nggak maksudnya gimana? Dia dia ngendaliin yang keperluan negara kan. Dia selain itu dia juga punya kantor cabang di mana-mana. Iya. Ya kan? Gampang gitu kan? Iya. Kantor pos, lu di sini ada kantor pos. Iya. PLN juga Papua sama. ada. PLN daerah Papua ada, PLN di sini ada. Nanti di ujung sana ada daerah tertentu. Di Papua ada, mau di Sulawesi ada. Mereka memang sudah dibikin supaya untuk melayani kepentingan negara terlebih dahulu gitu. Makanya nanti kalau bikin charging station sebenarnya udah gampang, udah ada tempat, mereka udah punya kantor sendiri ya tinggal tinggal taruh aja di situ kan. Ya kan? Ya nanti mungkin pihak ketiga juga sebenarnya udah banyak sih. Kayak kemarin tuh gua ada Revo ntar ya sampai cek. Gitu gue juga kemarin ngecek. Ada Revo kok di motornya motor Kabican ya. Sebagai pertanyaan. Ya, coba kita SPKU semua PLN ya? Iya. Namanya Starvo. Yang di Plaza Senayan yang gue suka spotting itu namanya Starvo. Tapi untuk harga memang lebih murah PLN sih. Ya, karena dia yang ini kali ya. Karena ini menyuplai kan. Gini, PLN itu memang punya tanggung jawab. Dia punya tanggung jawab khusus sebagai perusahaan dan negara. Dia harus bisa menyuplai listrik ke semua masyarakat. Jadi mereka nggak bisa mainin harga. Nggak kayak pihak swasta. Nah, SPKL di sini semua yang kontrol PLN kan? Kayaknya sih PLN kayaknya. Nggak ada perusahaan minyak kan? Enggak sepertinya. Nah, kita belum tahu ke depannya. Untuk saat ini kayaknya sih masih PLN doang. Soalnya ini gue balik lagi ke salah satu sisi negatif EV di luar ya, di luar negeri. Di luar negeri itu yang ngendaliin stasiun listrik itu kayak di Inggris itu, yang ngendaliin ya kayak BP, Shell gitu. Oh bukannya PLN-nya sana? Bukan, ada kadang-kadang malah BP sama EV, BP sama Shell gitu terus kayak bentar. Gue expect beberapa perusahaan yang inherently evil. Perusahaan minyak tuh one of the worst companies in the world gitu. Iya. Dan mendadak mereka harus ngontrol ngendaliin listrik, ngendaliin SPKL lu. Itu mah namanya konflik kepentingan. Sama aja kayak lu punya makam, gini. Lu punya makam, terus lu percayain penjaga makamnya ke Sumanto. Sama itu. Setuju. Tapi di sini juga, gue baru tahu loh, Pertamina juga ada ini juga. Seriusan? Shell juga ada. Ya itu namanya konflik of interest namanya. Tapi gue nggak tahu. Mereka tuh produk ya berarti dia dari minyak ya? Iya tetap. Itu dia. Bukan dari PLN, bukan dari listrik sini kan? Iya, mereka harus itu. Berarti segila itu ya? Makanya sebenarnya yang paling benar ya udah pakai yang PLN. Iya. Kalau seandainya perusahaan listrik negara sudah bisa komit dan memang mereka punya energi yang cukup ya. Anggaplah misalnya mereka energi cukup dan mudah-mudahan bersih. Ya I don't see why wouldn't you move to EV sebenarnya buat harian. Betul. Jadi itu kita. Jadi ya menurut gua ya EV tadi masih ada sisi plus minus ya. Namanya juga produk ya nggak ada yang produk nggak ada yang sempurna nggak ada gitu. Tapi ya sebenarnya kalau kita namanya perkembangan zaman harus diikutin. Ya kita suka nggak suka mau mobil mesin tuh hilang. Ya untuk kita car enthusiast sebenarnya ya masih bisa. Gue percaya sih maksudnya ke depannya. Walaupun gue nggak tahu sih di Eropa katanya tahun 2030 ban mobil listrik ban mobil combustion engine. Cuma gue ngerti ban-nya ini apakah memang produk dijual atau memang kalau mobil klasik yang sudah ada ya sudah gitu. Gue nggak tahu. Mereka tuh nggak jelas. Belum tahu ya karena juga mungkin kayak biasalah namanya juga ngasih ketegasan ya mungkin dari pemerintahan gitu ya. Jadi istilahnya pokoknya ini ada aturan baru nantinya kayak gini gitu. Tapi itu kan belum jelas gimana ke depannya kan. Ya gue juga nggak tahu Indonesia juga sebenarnya masih ngawang juga karena masih baru. Sebenarnya kita agak telat ya masuk dunia EV ya. Maksudnya kayak di Amerika udah banyak nih. Lu di ujung dunia aja ada Tesla charging station gitu kan. Iya, di sini supercharger kayaknya belum ada. Masih iya di Bandung baru satu doang yang kemarin gue coba itu yang di itu. Ada 2, satu lagi di dekat rumah buah di Apa tuh? Budi. Ada kantor PLN juga. Durs KWH juga?
Nah itu gue lupa, 200 apa 22 ya, gue lupa. Beda, 22 itu yang kecil, Yang kayak standar. wuling-wuling ya. Kalau 200 tuh udah 200 super yang fast fast charging kayak gue charging. tuh. Tapi gue sukanya ya, tetap harga sama, nggak ada Iya. bedanya. Oh, nggak Maksudnya ada kan gini, nggak ada bedanya. Maksud gue, kan misalnya kalau harganya misalnya kayak apa ya, ya lu beli mobil premium sama tipe kan, ya beda kan, ya Iya. pasti saya. Ya time is money biasanya kan. Berarti ini enggak dong, enggak time is money karena lu fast charging sama yang biasanya sama aja. Iya. Karena kita nggak dihitung waktunya di situ, Iya. dihitung berapa banyak yang lo pakai. Yang pakai iya. Yang untuk saat ini masih murah, makanya sebenarnya menurut gue ya ada dua cara sebenarnya. Kalau orang yang mungkin belum mampu banget, mungkin wuling REV itu tepat sebenarnya solusi untuk awal-awal mencoba Iya. apa untuk buat nyoba listrik. Tapi kalau lu udah kaya banget, ya kayak gini ya Ioniq gitu kan, BMW iX gitu-gitu udah jadi solusi buat lu. Sambil gitu. kita menunggu public transport kita lebih baik, ya mudah-mudahan lah. Gitu. Sebenarnya kombinasi dua itu sebenarnya udah sempurna sih, kayak contoh kayak Singapura udah oke ya. Singapura tuh udah bagus. Udah bagus. Yang salah satu yang rada ngeri itu Singapura emang kepemilikan mobil. Tapi gue bisa paham kenapa Singapura ngasih harga mahal untuk kepemilikan mobil. Mereka pengen supaya semua orang pakai public transport supaya ya nggak macet gitu. Dan betul. proven kita kemarin ke Singapura, actually semacet-macetnya Singapura nggak parah gitu. Dia parah-parah amat macet gitu. biasa doang gitu. Masih jalan lah istilahnya. Karena kalau jam kerja orang-orang ngantor pakai Public transport jalan kaki. iya. Bahkan nggak tahu ini gua ngeliat ini no offense untuk siapapun ya. Kalau kayak naik KRL ya, lu nggak pernah lihat, jarang banget pasti, atau mungkin 1 banding berapa lah. Lihat kayak misalnya CEO atau misalnya orang-orang yang bos besar naik KRL. Kalau di luar negeri tuh gue lihat kayak Singapura aja, gue pernah lihat orang pakai jas jam tangannya Rolex. Iya. Itu Iya. ya dia berarti kaya dong, maksudnya dia Rolex itu udah luxury watch ya kan. Luxury brand. Maksudnya berarti dia sepercaya itu, senyaman itu gitu kan. Iya. Dengan transportasi publik. Di Indonesia mungkin dia takut ya, katanya sekarang banyak kasus kemalingan, pelecehan seksual ya kan, orang-orang aneh. Ya aneh-aneh banyak lah gitu kan. Ya gitulah, jadi memang apa namanya, dari semua sisi harus improve sih. iya, jadi ya begitu guys. Jadi gue percaya sih ke depannya nanti mobil, prediksi gue di masa depan ya mobil udah banyak listrik, udah pasti kan. Tapi menurut gue bahkan ya harga bisa naik juga. Maksudnya gini, harga mobil menurun, tapi harga chargingnya ya naik. Jadi Sama kayak bensin, naik, kayak dulu kan, zaman dulu kan lihat murah, orang masih banyak kok minyak di dunia ini kan. Kan lama-lama udah mulai menipis, harga makin naik kan. Ya namanya supply and demand kan, udah makin banyak yang pakai tapi sedikit yang supply-nya makin mahal. Iya. Ya mungkin kedepannya gitu, tapi gua nggak tahu deh. Karena kan tadi kalau lu bilang kayak ada tenaga nuklir atau apa, itu sebenarnya masih bisa dipakai ulang kan? Iya. Nah, ya, gua nggak tahu. Satu keunggulan dari nuclear waste tadi bisa di repurpose. Iya, gua nggak tahu kedepannya apa kalau itu memang jadi solusi dan memang bisa dipertahankan, ya harusnya harganya sih tetap murah harusnya Iya. Karena kan kalau minyak kan ya tadi di apa namanya ngambil dari mana bisa. Iya, habis. Lu butuh beberapa tahun lagi ya. berapa ratus juta. Nah, Forum apa itu minimal tuh dari foraminifera dari era batu bara aja ya. Gue ngambil batu bara yang lebih gampang. Batu bara itu semua dibikin muncul dari fosil tumbuhan dari era karboniferous. Berarti sekitar 340 juta tahun. Wah gila. Itu 340 juta tahun. Kita nggak ada manusia yang selama itu hidup. By the time kita mungkin udah digantiin sama jenis kehidupan yang lebih dominan. Iya, kita nggak tahu ya kan. Nah itu dia, makanya ya berharaplah dengan gue, harapannya ya polusi tetap nggak ada. Karena gini, menurut gue ya, ini sambil cerita aja, Indonesia ini dulu programnya pemerintah yang aneh itu sebenarnya gini, LCGC sebenarnya. Gue juga beli lagi, bodoh banget ya. Agak berem kayak gini cuma gue dulu mikir beli agak berem tuh karena parkiran gue tuh nggak mau orang mobil gue parkir di luar. Gue pingin parkiran gue udah punya mobil satu, mobil keluarga, satu mobil kecil gitu kan. Nah maksudnya gini, program pemerintah LCGC, tapi jadi di jalan banyak motor murah dan mungkin gampang beli gitu kan. Ya kan, jadinya menumpuk gitu. Harusnya dari awal tuh dipikirin adalah ya itu tadi lu bilang sih, transportasi publik sih. Kalau transportasi publik bener, orang gini deh, kayak Singapura juga kayak orang beli mobil tuh bukan buat ini, mungkin cuma satu mobil atau kayak dia punya Ferrari ya udah. Atau kagok mobilnya yang mahal sekalian gitu. Mahal ya udah gitu. Makanya sana kan pajak juga mahal banget kan. Kenapa? Dan mobil di sana nggak boleh lebih dari 10 tahun. Nah iya, kalau lebih 10 tahun bisa. Tapi bisa. lebih mahal lagi pajaknya. Kalau di sini kan kebalik. Di sini pajaknya makin lama makin turun kan. Kalau di kita di Singapura naik terus. Di Singapura naik terus harganya.
si pajaknya gitu. Ya harusnya kayak gitu Indonesia. Jadi orang kan takut nih. Karena menurut gue ya orang Indonesia itu sebenarnya kalau dipaksa itu mau. Iya. Contoh, lu lihat zaman dulu tol kan dulu bisa cash. Iya. Sekarang pakai e-money kan. Dulu kan ada apa namanya? Waktu di mana ada ini Iya. sesi Transisi. buat transisi. Dulu tiba-tiba udah set. Nggak boleh sama sekali. Lu protes-protes kan? Emang protes-protes dia bakal jadi nggak akan bayar. Akhirnya apa? Indian bayar itu. At the end orang masih pakai e-money kan? Iya. Orang tergusur. Maksudnya yang nggak pakai ya udah lu nggak boleh masuk, bodo amat gitu kan. Ya kan? Ya mungkin bisa juga gitu. Kalau pemerintah kita tegas mobil ya saya diatur udah lu kalau beli mobil mahal, tapi kalau naik apa namanya naik transport publik lu bahkan gue bilang 1.000 aja nggak apa-apa gitu misalnya. Yang penting pakai itu gue kasih flat rate gitu. Iya, udah. Gue yakin banyak. Terus yang penting di Indonesia apa? Kebersihannya sih. Iya. Ya kan? Kita masih susah jaga kebersihan. Susah sih. Aduh, gue juga ngeliat orang makan atau misalnya jorok. Itu depan rumah ya. Gue udah pusing tiap hari lihat di selokan depan rumah anak-anak buang sampah sembarangan. Enggak dididik dari kecil gitu. Iya, sama juga istilahnya di bahkan ya kayak di stasiun apa KRL di Jakarta. Lo kotor ya? Bau kencing gitu loh di luar loh. Iya makanya kayak jijik gitu. Gimana orang yang biasa bersih, yang biasa mungkin hidupnya luxury kalau lu naik itu, kalau Singapura enggak. Iya. Singapura bersih loh. Bersih. Ya kan? Walaupun ada beberapa daerah yang jorok juga, nggak ada yang sempurna, tapi tetap aja. Di Amerika juga overall kayak gitu. juga bersih banget gitu. Ya jadi ya istilahnya ya kedepannya pasti ini sih apa? Bisa lah ya sih. Ya, harusnya bisa. Listrik tuh ya udah kita mau nggak mau harus terima gitu. Nggak ada kita nggak bisa nerima. Cuman bagaimana kita menyikapinya ya ikutin aja lah perkembangan zaman ya sih. Dan negatif positifnya ya kita sudah sampaikan negatifnya. Ya semoga ya bisa didengarkan, diamini baik oleh kita sebagai masyarakat, kita sebagai masyarakat ataupun sebagai para pemegang kepentingan stakeholdernya juga. Betul, pemegang kepentingan pemerintah gini. Betul. So gitu lah ya. Cerita-ceritanya seru ya. Ngobrol kita hari ini soal EV. Betul. Ya, apa opini kalian soal EV? Kalian seperti biasa komen aja di bawah. Iya. Jangan lupa seperti biasa follow kita, page kita di Instagram. Terus kalian kalau mau ngomong lagi, ngobrol-ngobrol apa lagi kita nih? Ngomongin apa gitu yang lucu-lucu atau apapun boleh lah. Komen aja di bawah. Komen di bawah tuh. Kalau kalian di podcast kalian bisa ya ini aja DM HSB atau komen aja gitu. Ya kan? Kasih saran-saran lagi. Kita kita bahas yang lucu-lucu. Jadi nggak selalu harus bahas Ferrari V12. Jadi bahas yang menarik-menarik gitu. Ini cara-cara ini aja apa? Hal yang lebih down to earth lah. Iya, lebih dalam karena emang biasanya pinter kan. Enggak juga biasanya ya ilmunya bagus lah. Jadi kalau kalian mau explore, kalian komen aja. Oke, gue Tias. Salah. Kenapa jadi Tias ya? Gue coba ya. Gue Tias lu. Gaby. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Jangan lupa seperti biasa klik like di bawah, subscribe channel kita dan ya, notifikasi supaya nggak ketinggalan video terbaru. Anyway, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.